sahibul kitab Nasihuddin wal wasail imam والوصايا الإيمانية لأمس الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد أصولي وبراعهم أن الله تغشهم برحمة والمغفرة أن الله يعلي درجات في الجنة ويحفظنا بذاهم وينفعد علينا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kitabin aw kutubin yuktabu abadal abidin aw dahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa thabbit lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wa alihi. Qala al-imam al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumis salafis salih bid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa min abatil lisan as-sukhriyatu bil muslimi wal istihza'u bihi والضحك عليه استخفافا واحتقارا له إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis yang penuh mulia ini, segala dosa kita diampuni oleh Allah dan dosa orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita dituruni rahmat oleh Allah, dapat keberkahan, dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dzurriyyat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya ulun mengucapkan ampun dan maaf kepada pian sabarataan apabila ulun terdapat kesalahan dan kekhilafan. Wa qala al-imam al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumis salafis salih bid-daraini amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa min afatil lisan as-sukhriyatu bil muslimi. Dan setengah daripada penyakit-penyakit lidah, yaitu as-sukhriyah, merendahkan, bil muslimi, dengan orang Islam. Nah, ini adalah salah satu penyakit lidah. Apa lidah? Lidah itu bisa mengucapkan dengan cara merendahkan. Merendahkan
atau menjelekkan lawan orang Islam. Nah, ini adalah salah satu penyakit lidah. Wal istihza'u bihi, dan mauluk-uluk dengan dia, mahulut-hulut lawan orang Islam. Ini termasuk penyakit juga lah, penyakit lidah. Jadi lidah ini kadang-kadang bisa mahuluti orang, mahulut-hulut atau mauluk-uluk. Waddahku alaihi, dan manawaakan atasnya. Mun kita nih manawaakan sama-sama orang Islam. Nah, ini adalah salah satu penyakit juga, penyakit lidah. Orang tak salah ditertawakannya. Nah, ini adalah istighfafan wa ihtikaran lahu. Tetapi tertawanya itu hal keadaannya merendahkan dan menghinakan baginya. Tapi kalau tertawa biasa aja kalau jadi masalah berarti lah. Inya tertawa itu karena merendahkan dan menghinakan lawan orang Islam tersebut. Tertawanya karena lucu. Orangnya dasar lucu, misalkan melihat muhanya sudah lucu terdahulu dah. Bila niatnya itu menghinakan, nah ini sama juga ngarannya lah. Nah, jadi ada ilahnya, ada sebabnya, karena menghinakan atau merendahkan lawan orang tersebut. Nah, ini adalah termasuk penyakit lidah. Ngaran lidah ini kada betulang ya lah. Jaka betulang tangalih wis. Karena kada betulang jadi gampang kita tuh nyaman anak mau ucapakan, anak menawaakan orang dengan niat merendahkan lah. Ini dengan niat merendahkan dan menghinakan. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan tidak merendahkan oleh kaum dengan kaum. Asa ayyakunu khairan minhum. Barangkali bahwasanya adalah mereka itu, yaitu baik daripada mereka. Wala nisa'un min nisa', dan tidak juga merendahkan perempuan dengan perempuan. Asa ayyakunna khairan minhunna. Barangkali bahwasanya adalah mereka yang direndahkan perempuan itu baik daripada mereka perempuan. Artinya ujar Allah, kita itu jangan merendahkan orang, jangan menganggap orang itu biasa. Siapa tahu inya lebih baik daripada kita. Begitu juga bibinian, jangan katuju merendahkan orang. Siapa tahu yang direndahkan itu lebih baik daripada kita. Kata Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan, ujar Sidin, apabila kita melihat orang tua, maka yakinilah orang itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Otomatis yang tatuha itu tak banyak ilmunya, tak banyak amalannya. Kita yang anum tak kurang beramal. Makanya kata Imam Ghazali, bila kita melihat orang yang tatuha pada kita, oh orang ini tak baik berarti pada kita. Amun sudah kita meyakini orang itu terbaik daripada kita, maka kita kadang merendahkan, kadang menghina kepada orang tersebut. Dan apabila kita ini, kata Imam Ghazali, melihat yang masih anum, kakanakan,
maka kita yakini yang anum itu pun lebih baik daripada kita. Yang kakanakan itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena kakanakan itu inya kada banyak berbuat dosa. Kita yang sudah Tuhan nih otomatis tak panjang umurnya, tak banyak begawiannya menggawi dosa. Jadi kita menganggap orang yang tua lebih baik daripada kita karena banyak amalannya. Kita memandang melihat yang anum, yang kakanakan lebih baik daripada kita karena inya tak sedikit menggawi dosa. Nah, itu dikatakan oleh Imam Ghazali. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian mencela akan diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian memanggil jelek dengan gelar. Biksal ismul fusuq ba'dal iman. Sejelek-jelek nama panggilan, sejelek-jelek nama panggilan yang kada baik yaitu al-fusuq, itu buruk, kada baik. Ba'dal iman, sesudah beriman. Nah, jadi jangan mengiau orang itu dengan gelar yang kada baik. Lah, ini kadang-kadang kita nih katuju begelar menggelari orang nang kada baik. Lah, munang baik bagus, kada apa-apa. Ini menggelar-gelar nang kada baik. Ini jangan. Ini perintah Allah. Jangan kalian ya Allah memanggil jelek dengan gelar. Ya Allah. Jadi hendaknya memanggil orang itu yang baik-baik. Apabila gelarnya baik, kiau kada apa-apa. Amun gelarnya kada baik, jangan dikiau nang kada baik itu. Lah. Karena itu adalah jelek, buruk. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan siapa-siapa kata Allah tidak bertaubat ia, maka mereka itu bermula mereka orang-orang yang zalim. Nah, jadi amun orang tu nah jar Allah kada bertaubat, amun inya menggawi dosa, menggawi kesalahan, kada bertaubat lawan Allah, berarti orang itu zalim kata Allah. Mudah-mudahan kita selalu bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada diriwayatkan dalam satu hari itu istighfar, bertaubat kepada Allah sampai 100 kali. Ada riwayat sampai 70 kali. Itu Nabi orang yang maksum. Nabi itu orang yang terpelihara daripada menggawi dosa, terpelihara daripada menggawi kesalahan. Tapi beliau setiap hari tetap aja minta ampun lawan Allah. Pertanyaannya, bagaimana lawan kita? Bagaimana lawan kita yang mana kita ini sering ngerancak menggawi dosa kepada Allah dan kita kada bertaubat, kada minta ampun lawan Allah. Makanya hendaknya kita banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang katuju rutin istiqomah istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim aja kah? Misalkan di dalam sehari 100 ingat istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar." Siapa ujar Nabi melazimi istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Niscaya menjadikan oleh Allah daripada tiap-tiap duka cita kelapangan. Lapang. Apapun nang inya maulahnya sedih, lapang hatinya. Nah ini adalah salah satu kelebihan istighfar. Apapun yang ia alami, lapang hatinya. Allah ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja. Dan menjadikan Allah daripada tiap-tiap yang sempit ada jalan keluarnya. Kalau jalan itu sudah sempit nih, ngaran sempit tuh ngalihai sudah sempit ya. Kalau maka dengan istighfar dijadikan Allah ada solusinya, ada jalan keluarnya. Warazakahu min haitsu la yahtasib. Dan memberi rizki ya Allah akan dia orang yang istiqamah rutin daripada membaca istighfar, daripada sekira-kira, tidak dikira-kira atau tidak dihitung-hitung, ada aja rezeki. Nah, jadi salah satu amalan apa? Amalan dimudahkan rezeki oleh Allah, hendaknya banyaki istighfar, banyaki minta ampun lawan Allah. Apalagi rutinlah sehari 100 kah, 500 kah, atau 1000 kah, rutin kinnya ai. Wa qala alaihi salatu wassalam, bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Dan telah bersabda atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sekira-kira seseorang daripada jahat bahwasanya menghina ia akan saudaranya yang muslim. Artinya dengan cukuplah seseorang itu jahat orangnya daripada apa? Gawiannya itu mahina lawan orang Islam. Jadi bila orang itu mahina sama-sama orang muslim, saudaranya yang muslim, maka orang itu termasuk orang yang jahat. Jadi bihasabi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Dengan sekira-kira seseorang daripada jahat bahwasanya menghina akan saudaranya yang muslim. Jadi bila orang itu menghina, berarti cukup aja orang itu menjadi seorang yang jahat. Ini Nabi ini mau ucapakannya, ini memadahkan. Artinya bila orang itu katuju mahina orang, jahat berarti orang itu. Berarti orang itu kada baik. Gawiannya mahina orang, terus misalkan, nah ini kada baik. Lah, cukupnya Nabi orang itu jadi penjahat, jadi kada baik orang itu. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada penyakit lidah yang ketujuh merendahkan dan menghina daripada orang lain. Wa min afatil lisan al-yaminul fajirah. Nah ini dan daripada atau setengah daripada penyakit lidah sumpah yang fajirah, yang rusak, yang fasik. Sumpah fasik, bersumpah-sumpah tapi sumpahnya kada wujud. Ini penyakit jo nih, penyakit lidah.
Wani mati ujarnya. Wani mati. Padahal kada bujur. Nah ini namanya sumpah yang fasik. Wa syahadatuz zur, dan penyaksian yang palsu. Kalau tadinya bersumpah, yang pertama al-yamin, sumpah demi Allah ujarnya, aku kada menggawi, padahalnya menggawi. Nah ini namanya sumpahnya itu fasik. Ataunya menyaksikan aku bersaksi gini ujarnya, padahal kada bujur. Nah ini namanya penyaksian palsu. Wal-la'nu, dan melaknat. Nah jadi penyakit lidah itu katuju melaknat orang. Wa qauluka lil muslim ya kafir, dan perkataan engkau bagi orang muslim seperti apa? Wahai kafir. Mangnya orang kafir, orang itu muslim, orang itu Islam, dipadahakannya kafir. Nah ini sama juga melaknat ngarannya gitu. Nah jadi orang yang melaknat itu penyakit daripada lidah. Wal qat'u bi syahadati, dan memutuskan dengan menyaksikan ala ahadin, atas salah seorang min ahlil kiblat, daripada ahli kiblat, bikuprin, dengan kekafiran, au bid'atin, atau bid'ah, au fiskin, atau fasik, min duni, daripada selain ayyatahaqqaqa dzalika, bahwasanya benar oleh yang demikian itu yakinan, hal keadaannya yakin. Atau inya memutuskan penyaksian orang yang ahli kiblat, orang yang istiqamah. Arti ahli kiblat itu apa? Orang yang ahli sholat, ahli sembahyang, artinya menggawi sembahyang 5 waktu. Kalau orang ahli kiblat itu berarti menandakan orang itu banyak ibadahnya, sembahyang menghadap kiblat. Ya itu namanya ahli kiblat. Lah, inya memutuskan bahwasanya menyaksikan yang orang ahli kiblat itu kafir, atau orang ahli kiblat itu bid'ah, atau orang ahli bid'ah itu fasik yang kada bujur di dalam keyakinannya. Nah arti ini sama kayak melaknat orang itu, menyambati nangka itu tuh sama melaknat ngarannya. Nah, orang yang melaknat sama-sama muslim, menyambati sama-sama muslim yang kada bujur, itu namanya adalah penyakit lidah. Wa du'a'u 'alal muslimina bisyarri, dan mendoakan atas orang Islam dengan kejahatan. Doanya nih, doa yang kada baik sama-sama orang muslim, didoakan lawan kejahatan. Nah ini sama juga termasuk penyakit lidah. Contohnya misalkan orang ini cuman mengambil sandal aja, dicuntan sandalnya, ya tuh doanya mudahan ya mati kafir. Nah ini padahal sandal aja lah. Nah jadi termasuk juga penyakit lidah mendoakan orang yang kada baik. Jadi doakan aja yang baik-baik ya, kalau deh doakan yang baik-baik, mudahan dapat hidayah, petunjuk Allah, itu bagus. Mudahan husnul khotimah, bagus. Jadi hendaknya doakanlah doa yang baik, jangan mendoakan yang kada baik. Kalau orang itu misalkan jahat lawan kita, kita ini kada berhak untuk membalas. Ya kalau yang berhak membalas kejahatan itu hanya Allah. Terserah Allah aja lagi. Artinya apa? Sesuatu kejahatan itu serahkanlah kepada Allah. Bisa ya Allah membalasnya. Kalau Allah hendak mengampuni, terserah Allah aja. Karena kita ini kada berhak untuk membalas. Lah.
Nah, jadi salah satu adalah penyakit lidah mendoakan orang Islam yang kada baik. Wal wa'dul kadzib, dan janji dusta. Berjanji, ya Allah, al wa'du dainun, janji itu hutang. Tapi sebenarnya lah orang berjanji itu, wah ini gampang aja pang lah, pakai HP ada. Mun kada kawa tuh bapak dah berdahulu atau minta maaf nah janji ke ini ada ini dasar langlam. Nah ini kada ingat lagi lah. Nah jadi termasuk daripada penyakit lidah kalau inya berjanji tapi kada bujur janjinya. Bahkan orang yang menyalahi janji ini ujar Nabi salah satu daripada sifat munafik. Idza wa'ada khon ikhtalafa, apabila inya berjanji menyalahi. Ini salah satu tanda orang munafik. Wa kalamu dzil wajhaini, dan berbicara mempunyai dua muka. Kayak apa yuk bepandir dua muka? Artinya di sini lain, di situ lain. Itu dua muka. Amun muhanya syuting jua pamandirannya yang berubah. Mun muhanya sebutin. Di sini lain, di sini A, di sini B. Nah itu sudah. Ini adalah salah satu penyakit lidah. Wasairul kalamil kabih, dan sekalian pembicaraan yang jelek, yang kada baik. Itu termasuk penyakit lidah juga, bepandir kada baik. Ini adalah penyakit lidah. Wal qaulul fahish, atau dan perkataan fahish, jelek, qabih, jahat, sekalian pembicaraan yang jahat. Kalau ini wal qaulul fahish, perkataan yang jelek, alladzi yustahya minhu, yang ia dimalukan daripadanya, supan. Ini adalah salah satu pemandiran kalau diucapkan supan itu sama tujuan. Apa yuk bepandir nang ceroboh misalkan, ini supan. Ditempatkan di tempat-tempat umum kan supan kalau kada baik. Nah ini adalah salah satu penyakit lidah juga. Jadi wal qaulul fahis alladzi yustahya minhu, perkataan yang jelek, yang disupankan, yang dimalukan daripadanya kalau diucapkan. Wal mira'u wal jidal, dan berbantahan. Mira' jidal itu sama, berbantahan. Wa munaza'atun nas fil kalam, dan membantahi manusia pada berbicara, membantahi manusia pada berpandir. Wa kasratul khusumah, dan banyak permusuhan. Pilihnya bepandir itu pacangan bakalahian. Nah ini sama juga penyakit lidah juga. Wal khawdu fi ma la ya'ni, dan banyak bicara pada sesuatu yang kada manfaat. Ini termasuk penyakit juga tuh. Bepandir yang kada manfaat itu penyakit. Banyak pandir, pandiran yang ada manfaat. Kita tuh boleh bepandir banyak, luas, tapi manfaat, ganal pahalanya tuh. Tapi kalau banyak pandir, pandirannya ada manfaat, nah ini bisa mengundang dosa. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'uhu kathura dhunubuhu, wa man kathura dhunubuhu pannaru aula minhu. Siapa banyak bicaranya, banyak tasalahnya. Siapa banyak tasalahnya, banyak dosanya. Siapa banyak dosanya, yang lebih utama neraka daripadanya. Naudzubillah min dzalik. Waqad waradat bi dhammi dzalik al-ayat wal akhbar al-katsiratu syahirah.
Dan sungguh telah datang pada celaan sekalian yang demikian itu daripada penyakit-penyakit lidah, di mana mendatangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, wal akhbar, hadis Nabi, al-kathirah yang banyak, asyahirah yang masyhur. Artinya bagaimana celaan-celaan sesuatu yang kada baik, penjelasan-penjelasan yang kada baik dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah penyakit-penyakit lidah ini adalah sesuatu yang membawa kepada kita daripada kebinasaan. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah itu, daripada kebanyakan manusia itu masuk neraka apa? Apa yang Nabi? Al-famu wal faraju, mulut dan kemaluan. Apa yang dimaksud mulut? Ya lidah. Itulah ujar Nabi, kebanyakan orang itu masuk neraka gara-gara mulut dan kemaluan. Nah ini, jadi mulut kita, lidah ini bisa menjadikan kita masuk neraka, ya Allah. Tapi dengan lidah kita ini juga bisa menyebabkan kita masuk surga. Man qala akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang mengatakan akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Dari mana itu kau berucap? Dari lidah kita, dari ucapan kita. Nah, jadi lidah ini bisa membawa kita kepada surga dan juga membawa kita ke dalam api neraka. Fa'alal mu'mini an-nadhir li nafsihi asy-syafiqi ala dinihi. Maka atas orang yang beriman yang memikirkan ia bagi dirinya, asy-syafiqi ala dinihi, yang kasih sayang atas agamanya, ayyakuna kama qala alaihi salatu wassalam, bahwasanya adalah ia seperti mana yang telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang berpikir, ya Imam Haddad, memikirkan dirinya dan kasih sayang di dalam agamanya, maka hendaknya kita ini mengamalkan seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Nabi? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa-siapa adalah ia beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah mengatakan ia akan kebaikan atau sungguh ia berdiam. Nah, jadi kalau kita ini Imam Haddad, hendak orang yang memikirkan kebaikan diri kita, kebaikan agama kita, hendaknya memperhatikan hadis Nabi ini. Jadi Nabi, siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaknya katakan yang baik. Amun kada kawa, berdiam. Jadi ucapkan yang baik, amun kadida, berdiam aja sudah. Wa afatul lisan kathiratun, dan penyakit lidah itu banyak. Jadi banyak penyakit lidah itulah. Kalau di sini dijelaskan penyakit lidah itu yang pertama pendusta, kedua ghibah, ketiga namimah, ya Allah. Yang keempat mencaci maki, yang kelima merendahkan. Ini 5 macam aja. Jadi kata Imam Haddad, banyak penyakit lidah itu, ada 5 macam ini aja lah. Waqad adal imam hujjatul Islam minha isyrina afatan, dan sungguh telah menghitung atau membilangkan oleh Imam Hujjatul Islam, itu Imam Ghazali, daripadanya penyakit lidah itu berapa? 20 penyakit. Kalau Imam Ghazali menyambetakan jumlahnya penyakit itu bukan 5 tapi 20 penyakit lidah ini. Banyak penyakitnya lidah itu. Fi kitab afatil lisan minal ihya, pada kitab penyakit-penyakit lidah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi di kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan 20 penyakit lidah ini. 20 macam penyakit lidah. Wa asbal kalamu bidzalika, dan memenuhi oleh perkataan pada yang demikian itu, alamma yaliku bijalalati qadrihi, atas sesuatu yang layak dengan kebesaran qadarnya, wa sa'ati ilmihi, dan keluasan ilmunya.
Artinya apa? Penuh, dipenuhi. Kenapa? Imam Ghazali ini sampai kawa Sidin menjelaskan atau menghitung sampai 20 karena Sidin ini layak, karena dikadarkan Allah menjadi orang-orang yang besar, dikadarkan Allah menjadi ilmunya yang luas. Makanya gelarnya Imam Ghazali Pak Qutbul Ulum, orang yang ahli ilmu, ilmunya luar biasa. Itu Imam Ghazali. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan sampai 20 macam. Nah, ini luar biasa Imam Ghazali, pintarnya adalah Imam Ghazali pintar, orang cerdas. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada beliau. Makanya para salafun as-salih itu mereka itu tidak luput pasti membaca kitab Ihya Ulumuddin. Para habaib ulama-ulama kita itu kada ketinggalan tuh kitab Ihya ini. Kan luar biasa, dalam kitab tersebut dijelaskan dari ibadahnya, dijelaskan situ, muamalatnya dijelaskan, dan yang lain-lainnya banyak itu. Radhiyallahu anhu wa jazahu 'anil Islam wal muslimina khaira. Maka mudah-mudahan meridai oleh Allah daripadanya Imam Ghazali, dan mudah-mudahan Allah membalas akan dia daripada Imam Ghazali, daripada kebaikannya lawan Islam dan orang Islam akan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah, ditambahkan daripada ilmu kita, ditambahkan daripada pemahaman kita, dan mudah-mudahan kita diridai oleh Allah, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan dukhulul jannah bighairi hisab. Wa ala hadhihi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman